Aku. Sial. Di mana? Kosong. Semuanya hilang. Di pulau terpencil. Kita harus bertahan hidup. Ada orang di sana. Masih ada nadi. Sangat lemah. Nyonya, aku sangat beruntung. Shenduo, bawa aku keluar dari sini dulu. Setelah pulang ke negeri, posisi lamamu, aku bisa kembalikan jabatanmu. Gaji 2 kali lipat dan tambah kompensasi. Kufur. Belum sadar pernah. Waktu pecat aku, gak dikasih gaji 2 kali lipat. Itu penyesuaian perusahaan, bukan sengaja mengincarmu. Bukan untuk saya. Tim dibubarkan. Akses dicabut. Kantor dikosongkan hari itu. Kamu bilang bukan sengaja incar aku. Sekarang bukan waktunya ungkit masa lalu. Kapan itu? Aku cari barang buat api. Kamu tunggu sendiri. Tunggu, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Semua bisa dibicarakan. Uang? Jabatan? Atau karena hubungan? Kamu sebut. Nyonya, ku di sini. Uang dan keluarga ku tak berguna. Jadi apa maumu? Kalau mau selamat, tukar dengan dirimu sendiri. Kamu tahu ngomong apa? Tahu. Shenduo kamu? Aku apa? Kamu masih ada kartu lain. Oh, aku setuju. Ingat ucapanmu. Jangan pergi. Ada apa? Tadi aku dengar suara batuk pria. Jangan serang, kita sendiri. Kamu keluar dari mana? Terjebak di gua pasang, untung tidak tenggelam. Jangan salah paham, namaku Lu Biao, juga dari kapal. Sampai di tempat sial ini, bertemu adalah jodoh. Lantai kapal berapa? Gudang belakang lantai 3, naik bareng pasukan kargo. Kamu gimana? Jawab kalau ditanya. Oke, wajar kamu waspada bro. Haco! Cuaca sial ini, gak ada api kita pasti sakit kedinginan. Bukan sesuatu tidak juga. Beruntung banget, pas hanyut di laut barangnya masih ada. Minta api. Hei, soal api di sini, bukan cuma soal pinjam-meminjam. Mau apa? Jangan bicara kasar begitu. Masa aku menipu kalian? Dijaga ketat banget. Syarat. Gampang, nggak ada kayu bakar. Kalian berdua temani aku masuk hutan ambil kayu dulu. Sampai api unggun siap. Kita bahas ulang pakai api ini. Kamu punya api. Masuk sendiri. Hahaha, aku sendirian. Lihat luka-lukaku. Kalau masuk terjatuh langsung tamat. Banyak orang, banyak mata. Tidak bagus. Beri aku apinya. Aku pergi. Gimana kalau kamu bawa api? Aku tidak akan menipumu. Ada apa di hutan? Apalagi kobak. Cuma kayu. Tidak seharusnya kita cari teman duluan sih. Aku punya api di tangan. Tahu siapa yang berharga? Berapa sisa minyak korek? Dapat bakar sebentar. Aku tanya berapa. Kamu interogasi tersangka. Nggak bilang berarti ragu. Oke, kita bergantian hangat badan di api. Kamu takut? Tak mampu. Aku sudah bilang tidak. Kalau tidak, kamu nggak akan panik. Pentar muda rugi. Kamu boleh coba. Gak perlu semua masuk. Saya kasih Shenduo. Dia yang ambil kayu. Hahaha, Nyonya Gu, kamu pandai mengatur. Aku yang ambil risiko, mesti ada jaminan. Siapa yang jadi jaminan? Dia tinggal, kamu ambil. Kalau semua nggak mau, kita nggak bisa bicara lagi. Tak bisa dibicarakan. Aku akan melukai tangan satumu yang lain juga. Menses. Kamu pegang. Malam ini tidak ada yang bisa bertahan melewati malam. Bengkong. Kalau mau selamat, jangan main tipu.
Kata itu juga cocok buatmu. Ada kayu hanyut di pantai, cukup bakar tergantung nasib. Okey, kamu berani banget. Kenapa takut? Aku sembunyikan pisau. Sekarang sudah kupakai. Hebat. Apa pekerjaanku dulu? Bukan urusanku. Masa tidak berhubungan? Penting tahu siapa di sampingmu. Berdiri. Di belakangku. Dijaga sangat ketat. Aku sudah lihat sejak di kapal. Nyonya Gu sudah di titik ini. Pasti butuh orang yang bisa diandalkan. Di sini tidak ada penjaga, tidak ada uang. Wanita bertahan hidup mengandalkan apa? Kamu pahamkan. Satu kata lagi. Tak boleh di dekat api. Gimana bro? Kamu kelihatannya bukan kru kapal atau penjaga. Itu tentara bayaran. Bukan urusanmu. Hahaha, sifatmu panas banget. Aku suka. Ini tak perlu dipotong, terlalu tipis. Tidak lama terbakar, seperti milikmu. Bicu angin bertiup. Oh, jauhi dia. Oke, kalian berdua kerja sama bagus sih. Simpan. api ini baru bisa menyala. Kalau banyak orang, cuma api tidak cukup, harus cari makanan. Lebih baik daripada mati kelaparan. Kamu mau masuk ke dalam? Mau hidup, harus masuk. Takut pergi sendiri. Larang dia pergi sendiri. Ini matang bisa dimakan. Masih ada di pohon. Pohon ini bagus. Buahnya banyak. Kamu bisa panjat. Waktu kecil tinggal di selatan. Ini bukan hal sulit. Dia memang petik buah. Dengar, aku akan lempar ke bawah. Beritahu dulu baru lempar dong. Okey, kamu tangkap ya. Tangan licin. Surat peti. Wah, keberanianmu beneran besar. Tadi ya sengaja. Aku tahu. Kaget. Ini baik-baik saja. Oke, ada makanannya. Ayo pulang. Bro. Ada hal antara laki-laki. Kita ngobrol berdua. Kok kita bicara di sini? Urusan pria. Aku tidak usah ikut campur. Katakan. Panggut kayu bakar lagi. Biar api tak pada malam. 2 menit. Kamu orangnya beneran sabar banget. Tadi, hantaman dari pohon tidak membunuhmu. Kamu beruntung banget. Kenapa tidak lanjut? Kamu terlalu berat sebelah. Orang bodoh pun bisa lihat. Kita nggak perlu bertarung mati-matian. Ujungnya cuma mau bertahan hidup. Lalu, yang tua tak guna, yang kecil merepotkan. Perempuan sih. Kita bekerja sama, kendalikan dia dulu. Kelapa laut itu, sisa air. Dan semua barang yang kita temukan nanti, kita bagi berdua. Kamu setiap hari jagain dia. Masa nggak ada niat apa-apa sama sekali? Wanita seperti Guan Lan, kalau melawan pasti berisik banget. Aku sudah tahu. Kamu lindungi dia. Takut orang lain rebut duluan. Barangnya harus dihitung dulu. Tenang. Semua persediaan milik kita berdua. Urusan orang lain nanti. Kapan mulai? Nanti larut malam. Giliranmu berjaga. Nanti aku bantu. Kalau kamu nggak tega, aku nggak ikutan. Ingat, takut kamu nanti tidak berguna. Hehehe. Coba aja kamu tahu. Dari tadi, setuju kan lebih enak. Malam ini tengah malam. Kamu cari kesempatan tepat. Oke. Tadi harusnya diulang lagi. Ni. Pak Gua nunggu di sini. Kan bobo. Lukanya harus diobati. Bosku sangat pengertian. Aduh, jariku penuh air liur. Lihat apa? Ada makanan di wajahku.
Dekati api. Pak Go, malam ini kamu harus tidur nyenyak. Pulau ini kacau di malam hari. Banyak mimpi. Banyak mimpi. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Intinya aku nggak mau tahan malam ini. Semakin kamu berteriak, semakin aku senang. Kamu cukup lincah. Tunggu lihat bagaimana aku menghajar kamu. Shenduo! Shenduo! Pura-pura aja, kan bisa. Dia habisin kamu hari ini. Shenduo, Mando. ni... Jangan padam. Duduk. Shenduo, terima kasih tadi ya. Aku di sini. Shenduo, tiada. Anggap saja dia ada. Malam ini jangan terlalu jauh dariku. Kola, Apa? duduk sini. Shenduo. Dekat sedikit. Sakit. Senggap hati. Shenduo. Jangan lepas. Tidur. Aku cari obat. Suara apa? Angin reda. Ini bukan jejak seretan lumpur. Pasti ada benda lain. Tapi, tak cuti suara. Hewan biasa tidak bisa melukainya separah ini. Kita tidak bisa tinggal lama. Harus segera cari obat herbal. Akhirnya, ketemu. Kenapa ular raja kobra bisa sebesar ini? Jangan bergerak sembarangan. Kalau digigit mati. Takut api. Tidak mengejar. Kenapa masih panas banget? Lihat dalam itu. Demamnya reda. Salah. Kau baru datang. Sudah jelas. Aku Shenduo. Kamu salah panggil. Aku dengar. Salah panggil. Ya sudah.
Nangis ya nangis. Kamu masih hidup sekarang. Jangan bikin hal nggak guna denganku. Aku tidak sengaja. Aku tahu. Gak kepikiran. Aku tahu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku kira aku bisa bertahan, menjaga halaman itu, menjaga orang-orang itu. Aku patuh aturan, jaga martabat. Semua orang bilang aku bisa berhasil. Suruh aku bertahan terus. Aku juga terus bertahan. Tapi aku sudah lama sendirian. Sudah lama, tapi hatiku kosong. Sesampai sini, aku hampir tak bisa berpura-pura. Takut mati. Aku benar-benar takut mati. Takut mati sendirian. Semalam aku terus pikir, kalau aku mati di sini, apakah tidak ada satu orang pun yang ingat padaku? Bahkan jika sampai tahap itu, aku tak akan biarkanmu sendirian. Airnya habis. Kamu masih mau masuk? Gak masuk. Mau mati kehausan? Tidak sini. Jangan lari. Aku pasti kembali. Tunggu, Kamu ngapain lagi? aku pergi bersamamu. Kembali duduk. Aku tidak berunding denganmu. Kamu bisa jalan? Bisa jalan. Orang semalam demam hampir mati. Kau kan? Aku tahu. Hutan itu berbahaya. Tapi aku tidak mau duduk diam menunggumu lagi. Kamu masuk bukan untuk bantu, malah bikin kacau. Iya, makanya aku malah harus belajar. Aku tidak bisa pakai pisau. Tidak bisa cari jalan buat cari air. Dan tidak akan tiba-tiba bisa hanya duduk di sini. Hari ini kamu bisa masuk hutan. Besok gimana? Lusa gimana? Kalau kamu terluka lebih parah atau tidak bisa kembali, apakah aku harus duduk menunggu mati di sini? Hutan bukan halaman belakangmu. Kamu sudah lihat ular semalam itu. Yang kita temui saat masuk hari ini, tidak pasti cuma ular. Kalau kamu ikut aku, lari pelan sedikit. Salah teriak. Salah lihat. Yang mati ya kamu. Kamu bawa aku. Kamu tadi bilang, selama kamu ada, aku nggak bakal mati. Aku percaya. Jadi aku ikut kamu. Shenduo, aku serahkan nyawaku ke tanganmu. Serius ikut. Benar. Setelah masuk, jangan sentuh sembarangan. Jangan lari sembarangan. Jangan bicara tanpa izin. Kalau suruh jongkok ya jongkok. Suruh mundur ya mundur. Apapun yang aku bilang, kamu lakukan saja. Semalam. Terima kasih ya. Terima kasih, sekarang tidak terlambat. Iya telat. Tapi aku tidak pura-pura lupa. Ada lagi. Aduh. Sudah bisa manggil. Tidak pantas. Pantas saja. Pegang. Bisa kena bakar? Enggak. Kalau takut bilang. Aku nggak akan ngerepotinmu. Takut lihat punggungku. Jangan sentuh. Biarkan. 80%. Warna mencolok, cepat mati. Bisa berdiri. Sembunyi, jangan keluar. Aku belum mati. Kok takut segitu? Jangan mendekat. Dia takut api? Mundur. Kaget banget. Berdiri tegak. Jangan bebankan semua kaku. Ada
Apa? Jalan ini sering dilewati. Di depan kemungkinan besar ada air. Bisa lewat. Ikuti aku dekat. Bisa berdiri. Aku kira aku mau mati. Berdiri tegap. Tarik napas dulu. Siapa namamu? Xiaohe, Dari mana? Kampiawan. Sendirian. Bukan awalnya. Kita bertiga. Beberapa hari lalu kami kacau dan terjadi masalah. Lalu kami bertemu ular dan tercerai-berai. Manajer sia-sia. Sebelum kamu lari ke sini, apa yang kamu lihat? Aku melewati hutan yang sangat lebat. Menabrak selembar besi saat jatuh. Itu bukan besi. Itu adalah pesawat. 外面全是藤和台，像埋了很多年。 Hafal jalannya. Aku agak ingat jalan. Bisa kembali. Pergi sekarang. Jauh dari sini dulu. Carry air. Bahas pesawat. Aku ikut kalian. Pesawat itu bukan arah ini. Arahkan sekarang. Di sana ada lereng. Aku berguling jatuh dari sana. Pelan sedikit. Ikut dekat. Yuk, dekat sini. Benar ada orang mati di dalam sini? Kalian di luar. Kamu masuk sendirian. Ya. Kalau ada masalah, aku keluar. Hati-hati. Pesawat jatuh. Mereka terjebak di sini. Hari-hari awal masih menghitung persediaan. Cari jalan. Jaga malam. Lalu orang mulai meninggal di malam hari. Gimana matinya? Tulisannya tidak jelas. Hanya berulang menyebut malam gelap dan pintu. Timanya bercakap. Binatang buas. Ayo. Kamu tadi tak bilang semua. Apa? Ada tulisan lain di akhir buku itu. Aku tahu begitu kamu cemberut. Tidak guna ditulis. Kamu harusnya beritahu aku. Halaman terakhir ada beberapa kata. Artinya mirip. Mirip apa? Jangan biarkan dia masuk. Jangan lewat. Kenapa? Rasa diminum. Aku saja. Tangan dingin. Enggak apa-apa. Lihat apa? Catatan. Jalan cepat. Dari pantai cuma 20 menit sekali jalan. Jangan ambil air terlalu malam nanti. Pulang sebelum senja. Baiknya berdua. Jangan sendiri. Aku ingat. Aku bisa pikul. Berat. Ada air. Seberat apapun sepadan. Aku juga bisa. Ikuti aja. Pikir apa? Mau rebus air panas tambahan malam ini. Ada apa?
Malam ini tidak boleh tidur begini lagi. Kita harus buat camp yang layak huni. Ikut aku. Ini termasuk camp. Nanti kita tidur di sini. Kamu ajak dia ke hutan berbatu yang tidak terlalu dalam. Kumpulkan tanaman merambat buat bermalam. Selama terlihat cahaya luar, jangan masuk terlalu dalam. Ambil daun besar, rumput panjang. Jangan sentuh yang terlalu terang. Jangan balik batu. Kamu Aku yang buat rangkanya. bisa sendiri. Cepat pergi, hari hampir gelap. Kagu, ini cukup. Bawa pulang dulu. Sepatnya. Taruh di sana. Apa selanjutnya? Rapikan salurnya. Tebal, biarkan di luar. Tipis nanti ikat ke daun. Oke. Su Xiaohe, pisahkan cairan kotor berdasarkan ukuran yang rusak parah banget. Oh, baik. Lihat. Selesaikan dulu. Seperti rumah. Tak berumput dulu. Boleh aku tidur di sini? Kamu ke dalam. Hah? Bagian dalam paling hangat. Dan tidak mudah kena api. Kuanlan tidur di tengah, aku di luar. Berarti kamu yang paling kedinginan. Kasian, aku punya ini. Aku nggak tega pakai sepanjang jalan. Ini buat kamu. Berguna. Besok masih harus memperkuatnya. Tambah rumput untuk menahan hujan. Ambil air. Hmm. Aku ikut kamu. Oke. Kagu, ada suara di luar. Shh. Astaga, jangan bersuara. Masuk gubuk. Jangan keluar. Apa itu? Jejaknya besar. Anjing liar. Bukan. Anjing lain tak bisa seretnya. Kuat cakar besar. Apakah dia akan kembali lagi? Besarkan apinya. Sudah pagi. Kamu mau masuk hutan? Harus pergi. Sekarang. Makanan habis. Ada makhluk di sekitar yang mengincar kita. Kalau tidak tahu jelas, kita tak bisa bertahan semalam. Dengar. Jangan lari. Kalau dia menerjang, segera sembunyi di balik pohon. Iya. Shantuo! Ladani. Mereka pergi. Kamu terluka. Jangan urus dulu. Shantuo! Awe. Jangan buang. Aku larang. Shantuo! Ayo! Spangler! Kakakku, apakah dia bakal panjat ke atas? Shantuo! Teras! Masuk.
Jangan maju sendirian mulai sekarang. Kalau tidak menahan, kalian tak bisa lewat. Kakakku, ada apa? Semalam saat aku bangun malam, aku sebenarnya tak berani bilang. Aku berjalan ke tepi perkemahan. Kurasa ada orang di hutan mengawasi. Bukan serigala, juga bukan beruang. Dia berdiri di kegelapan, sangat tinggi, tegah, menyerupai manusia. Semua duduk dekat. Apa yang kamu lihat? Bayangan pohon. Aku tidak gampang takut. Kalau ngantuk, tidur sandar sebentar. Kalau kamu Aku jaga. juga manusia. Itu mimpi. Mimpi kamu terseret. Aku masih di sini. Kamu kemana? Lihat. Aku ikut kamu. Sudah tuh. Karena sendirian lebih cepat. Kau tinggal di sini. Jaga dia. Juga awas ya, Pi. Kalau ada gerak, teriak dulu. Aku tidak pergi jauh. Hati-hati ya. Apa yang kamu lihat? Ada jejak. Hewan buas. Bukan. Itu apa? Seperti orang lewat. Mulai sekarang, 5 langkah keluar jadi batas. Siang hari mereka tidak pergi sendiri. Ambil air dan cari kayu bakar berdua. Malam nyala. 前半夜我哭，后半夜叫你。 Akai jaga, jangan cuma kamu saja. Aku takut, tapi tetap harus jaga. Jaga malam bukan memaksakan diri. Ada gerakan langsung panggil orang. Aku tahu. Jaga dulu 2 jam, segera panggil orang. Baik. Tinjak bunyi. Gimana kalau angin? Angin berisik. Langkah orang berat ringan tak menentu. Masih hidup. Hidup rasanya seperti dehidrasi. Syome! Bawa dia kembali dulu. Dia tidak kuat. Ke perkemahan dulu. Ini aku. Benar kamu. Aku kira aku mau mati. Jangan menangis dulu. Tarik napas. Aku terbangun di tepi karang. Tidak ada apa-apa. Minum pelan-pelan. Minum lagi sedikit. Terima kasih. Di pulau ini susah cari air ya. Ada tempatnya. Jauh. Tidak dekat. Kalian masih bisa dapat ya? Kadang-kadang. Gimana tidur malam? Angin kencang bisa ditahan? Urus tolong nyawa sebelum pikirin hal ini. Ternyata, cara bagi-bagi di sini kayak gini ya. Tidak puas jangan makan. Walan aku masih ingat dulu kamu adakan pesta minum. Hidangan pembuka saja lebih mahal dari porsi makan lengkap. Dulu kamu tidak pernah tega lihat orang disakiti. Aku nggak bilang mau rampok siapa. Cuma agak kaget. Lagi pula adik kecil ini tidak kelihatan pernah pergi berburu. Apa maksudmu? Seseorang ada kenal kita selain. Pasti ada orang yang mau lebih perhatiin dia. Walan, jangan pikir sembarangan. Aku tidak cari masalah. Aku cuma kasihan sama kamu. Dulu tak ada yang berhak rebut tempatmu di sisimu. Aku salah ngomong?
Dia bukan tipe orang yang mau rugi sendiri. Selesai. Jadi aku ulang aturannya untukmu. Daging ini tidak dibagi menurut siapa yang dulu kaya, tapi menurut siapa yang sudah berusaha. Siapa yang mati-matian, dia ambil barangnya untuk dibagi. Wan Lan, bukan maksudku begitu. Apakah maksudmu begitu tidak penting? Yang penting adalah di pulau ini. Aturan Shendu adalah aturan. Kamu baru datang hari ini, tak kerja, masih dapat jatah makan. Itu karena kau masih setengah hidup. Yang tidak kerja, tidak boleh pilih-pilih, apalagi berhak menyinggung orang lain. Aku cuma bicara sembarangan. Kamu perlu begitu membelanya. Aku bela aturan. Bukan siapa. Aku tidak curang. Aku tahu. Tidur larut malam. Jaga dulu sebentar. Ada apa? Satu dendeng hilang. Siapa ambil? Ada apa? Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Semalam aku tidak enak badan. Bangun tengah malam minum air. Mungkin tidak sengaja tersentuh. Hari ini kamu ambil air, lalu angkat kayu. Aku baru lolos maut. Bisa ambil daging tengah malam. Pasti bisa kerja. Aku tidak sengaja melanggar aturan. Benar-benar tidak bisa tidur. Perutku terbakar. Kalau tahu salah, nyalakan api hari ini. Iya, pergi. Tunggu. Ikut. Tagilia. Kapten Shen, aku benar-benar tak bisa jalan lagi. Boleh istirahat sebentar. Bangun. Aku benar-benar sakit. Bangun dan jalan sendiri. Atau pulang sekarang. Hari ini tidak ada air untuk diminum. Kalau kamu tak pergi, tinggalkan tabung bambu itu. Kami tak menunggu. Kenapa sok jago? Aku nggak sok jago. Belakang bawa bambu. Harus dibawa pulang sendiri. Berat banget, gimana jalan? Oh, Beri aku. aku bisa bawa. Bawa pulang dulu. Kamu mau ke hutan pinus? Cari kayu lurus, rebus minyak. Kalau ada ulah, binatang buas. Mau semuanya, malas berusaha. Kalau nggak mau pergi, pulang ke kamp sendiri sekarang. Ya ampun. Jangan lawan dia, simpan tenagamu. Hutan ini terlihat aneh. Ketemu apa? Jangan gerak, ada situasi. Mundur. Hehe banget. Jangan dekat. Apa bajunya sudah hancur semua? Kalau orang modern, pasti tinggalin sesuatu. Kamu yang bilang. Benar kok. Bukan ulah manusia. Binatang buas. Cakar tajam. Badannya besar. Maksudmu, benar ada manusia liar di pulau ini? Mereka yang tinggal di sini sejak dulu. Jauh lebih awal dari kita. Benda yang membunuh dia masih di hutan. Aku menginjak sesuatu. Ada lagi di bawah. Bukan kebetulan. Di bawah ada lebih dari satu reruntuhan. Tempat apa ini? Ada yang aneh. 对，
Jalan pelan-pelan. Berhenti. Mulai sekarang. Kamu tetapkan aturan. Saat keluar harus patuh perintah. Berhenti kalau disuruh berhenti. Jalan kalau disuruh jalan. Jangan tinggalkan tim tanpa izin. Jangan menghambat seluruh tim. Yang tidak bisa, katakan sekarang. 你这说的也太严重了吧？刚才那种情况，谁能想到呀？我不就是一时吓着了。吓着了。Bisa lari sembarangan. Hari ini kita di tepi hutan. Kalau ketemu sesuatu, kamu teriak kencang. Bukan cuma kamu bermasalah. Kamu galak banget. Siapa yang nggak takut? Kami sejak awal hanya bisa andalkan kamu. Aku bukan datang untuk membujuk. Jadi apa maumu? Langgar perintah. Diusir. Apa kamu bilang? Nggak patuh perintah. Langsung diusir dari kamu. Jaga begini. Apa yang dia katakan benar? Ini bukan tempat buat buang emosi. Kalau beneran ada masalah, nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Kamu juga memihak dia. Aku memihak aturan bertahan hidup. Kalau nggak setuju, pergi sekarang juga. Aku patuh. Aku bakal patuh terus. Apapun Kak Shen bilang bakal aku lakuin. Kamu Ngerti. bukan cuma tahu, lakukan saja. Setelah masuk jangan berpisah. Lihat lipatan segar, kotoran, jejak cakar. Panggil aku segera. Mundur ke belakang! Bangun! Lari. Dia. Pergi! Sini, setan! Robert! Hambamu. Diam. Shen tua. Biar aku lihat. Walai, kamu gak apa-apa. Kak Shen, kamu luka. Aku tidak sengaja. Tadi aku... Duduk. Xiaohe, cepat ambil air. Lanjut. Kalau sakit bilang. Asalkan kamu tidak apa-apa. Berhenti. Aku sungguh tidak sengaja. Aku tersandung batu. Kakiku terpeleset lalu menjatuhkannya. Wala, kamu paling tahu. Mana mungkin aku mau menyakitimu. Kita selalu bersama. Aku selalu baik padamu. Bang Shen, aku sungguh tidak. Tadi kacau banget. Aku linglung. Lihat jahat. Tak berani kembali. Kalian bilang, Xiaohe, kamu lihat tidak? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak ngawah. Aku lihat. Aku lihat kamu menjulurkan tangan. Aku mau menariknya. Kamu bukan menarik. Majukan pergelangan tangan pakai tenaga. Kamu ngawah. Diam dia kamu bela. Kalau bukan Abang Shen menerjang ke sana, Kak Walan pasti sudah tewas. Kalau kau bicara begitu, aku terpeleset. Apa yang bisa kulakukan? Kamu bilang kamu terpeleset. Ayah, aku terpeleset. Kamu tidak akan menahan dirimu dulu saat tergelincir. Kamu dorong aku dulu. Saat kamu menyentuh bahuku, ujung jarimu terkepal. Bukan Ezo pegang.
Saat kamu mengerahkan tenaga, sikutmu maju. Pergelangan tanganmu juga menekan. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku sumpah. Bersumpah tidak berguna. Mulai hari ini, Kam menetapkan aturan. Siapa yang sengaja mencelakai rekan, pelanggaran pertama tidak diusir, tapi kamu dilarang pegang air bersih dan daging cadangan. Kamu tidak boleh sentuh itu. Tidak boleh dekati penyimpanan. Tidur di terluar malam ini, sendirian. Jangan dekat dengan siapa pun. Kubu keluar bokor angin. Banyak juga melata. Kamu ke sana malam ini. Hanya karena ucapannya. Koala, kamu puaskah? Kamu mau manfaatkan ini untuk menjebakku? Kamu kira kacau? Kalau kamu bicara sekali lagi, aku beberkan detail kamu dorong aku. Sekali lagi. Hop menyesal. Apa? Jangan beri celah. Kamu selalu beri kelonggaran. Kasihkanlah pada orang yang mau mencelakai aku, berarti memaksamu lindungi aku lagi. Tidak akan ada kesempatan kedua. Aida, apa? Itu milik manusia. Bukan milik kita. Segera kembali ke perapian. Gimana? Berjalan keliling perkemahan. Juga berhenti di dekat api. Dia melihat kita. Mulai sekarang, jangan tinggalkan api. Siapa yang mau buang air, harus panggil orang lain. Benda itu mirip apa? Bukan hewan. Nanti malam dia datang lagi gimana? Biar dia. Coba. Kata tidak tahu apa di luar. Kalau ada masalah. Aku tidak bisa duduk diam di api menunggu. Napas pun pelan-pelan. Istirahat sebentar. Kamu juga belum tidur. Aku tahan. Aku juga bisa. Apa yang terjadi? Kamu harus... Bisa. Semua ke sini. Camp tetapkan aturan baru. Semua kebutuhan jasmani harus diurus di lingkaran api. Malam tidak boleh menambah api sembarangan. Yang jaga api harus awasi terus. Ketiga, tidak ada yang boleh berteriak. Tidak ada yang boleh berjalan sembarangan. Kalau sudah paham aturan, ikuti saja. Siang masing-masing dapat setengah ember. Kamu baru kaget. Minum lebih sedikit. Duduk dulu, istirahat. Nanti, bantu aku kupas ikan kering. Mau apa kamu? Tarik jerat. Tidak jauh, di tepi lingkaran saja. Kalau ada sesuatu mendekat, tali itu akan menjebaknya. Kita juga perlu luaskan lingkaran api. Bedong. Aku lihat. Kawanlah, jaga apinya. Jangan panik. Dari mana? Gantung di sulur. Ada darah. Setidaknya malam ini, bukan serangan hewan. Kalau bukan binatang, malah lebih mengkhawatirkan dia terluka. Dia mungkin tak masuk lagi malam ini. Kita ada lingkaran api. Dia tak berani menerobos langsung. Nggak ada jaga bergantian setelah tengah malam. Jangan tidur nyenyak. Tambah lingkaran api. Jangan bubar. Kayaknya aku pernah lihat ini. Di mana kamu lihat? Tangga 2 pelaut tua ngobrol. Katanya perairan ini sangat angker. Ada karang terpendam. Ada arus balik. Tempat yang tidak ada orang mau mendekatinya. Lanjutkan bicara. Mereka menyebut tempat itu Pulau Tulang.
Kenapa disebut begitu? Katanya kapal yang tersesat ke sana. Semua orang yang kembali aneh. Ada orang di pulau pakai hiasan tulang, mengintai orang asing malam. Katakan jelas. Aku benar cuma dengar sedikit omongan. Ceritakan semuanya. Kurang satu kata. Kau tidur luar api. Sedikit lebih awal, Tawas 1, aku menemani sekelompok tamu. Beberapa bos pelayaran dan pria yang tahu rute laut. Mereka bilang laut ini terlihat tenang, padahal sangat aneh. Beberapa kapal melenceng seolah ditarik sesuatu. Kabut. Bukan cuma kabut. Kadang langit cerah, kompas tak rusak, jurumudi arah timur, akhirnya malah ke selatan. Bukan cuma satu kapal, 2 kapal suplai. Kapal penamping kecil. Laut mana ada hal begini? Lainnya. Ada juga suara teriakan di malam hari, lama-lama terdengar seperti orang menangis. Ada orang yang mencari asal suara itu, tapi setelah kembali dia jadi aneh. Apa salahnya? Jiwa seolah hilang separuh, tiap malam mengigau. Tidak mungkin, mana ada hal begini di dunia? Apalagi kata bos-bos. Mereka bilang, hal terburuk di laut ini adalah salah arah, begitu melenceng sangat sulit kembali. Katanya tempat itu sengaja tarik kapal ke dalam. Tempat mana? Itu Pulau Tulang. Saya tidak percaya sepatah kata pun dari orang sepertimu. Tapi pendengaranmu tajam. Mulai hari ini tinggal di kamp. Karena kamu masih berguna. Kalau mau dapat makanan, kerja jujur. Jangan curang atau sembunyikan apa pun. Makhluk-makhluk di luar sana kenal orang atau tidak? Duduk. Kaki kamu kalau tidak diobati malam ini, kamu tidak bisa pergi besok. Tergois bambu. Tergesek pas sembunyi di lubang siang tadi. Lalu recek lagi. Buku peta pelayaran tadi tidak lengkap. Katakan. Kakekku waktu itu tidak cuma waspada pada laut ini. Dia juga takut orang menyelidiki masa lalu. Hal kamu keluar dari gua tidak sesederhana yang terlihat. Apa yang kelihatan? Cara kerjamu terlalu kaku. Menyinggung orang. Jadi diusir. Bukankah itu aturan favorit keluarga gue? Siapa bikin masalah tanggung yang jabatan rendah mengaku? Barang yang hilang itu bukan barang biasa. Barang luar pembukuan dipindahkan diam-diam oleh Dewan Direksi. Tidak boleh terbongkar besok. Alirannya tak dilacak. Kalau terbongkar, seluruh jaringannya terseret. Atas kebocoran itu, barang hilang. Atasan, takut penyelidikan. Lanjut, perlu orang tutup jejak rapat. Kamu selidiki terlalu cepat. Kena orang kepercayaan direktur. Jadi mereka usir kamu duluan. Hapus catatan. Ye Jingtang hanya memberi perintah terakhir sesuai skema ini. Kapan kamu tahu? Hari ketiga setelahmu. Hari ketiga. Aku sudah menemui kakek dan Gu Qingtang. Jejaknya dibersihkan. Mereka bilang kamu salah menanganinya. Awalnya aku cuma biar internal meledak. Jadi kamu diam saja. Aku tahu kamu dulu benci keluargaku. Sekarang juga kurang suka. Waktu itu aku juga terjebak di rencana itu. Aku tahu itu salah. Tapi aku tetap pilih keluargaku duluan. Shen Duo, dulu aku berutang padamu. Kamu mau aku memaafkanmu? Atau cuma buat kamu merasa lebih tenang? Bukan keduanya. Aku hanya rasa tidak ada artinya lagi merahasiakan ini di sini. Kamu berhak tahu siapa yang mendorongmu jatuh dulu. Aku juga tak seharusnya terus pura-pura tak terlibat. So maafmu urusanmu. Tapi aku akui. Jangan basahi luka. Besok jalan hati-hati. Hidup Lisa. Dia mengincar kita. Mau tidak pun targetnya kita. Tempat ini sudah dia awasi. Semalam, dia ada di luar sana. Mungkin lebih dekat.
bukan binatang buas biasa. Apakah dia datang malam tadi? Kalau cuma cari makan, dia tak akan bawa barang ke tepi garis pengaman. Dia sedang coba-coba. Coba apa? Dia coba seberapa lelap kita tidur. Di mana batas perkemahan kita. Jadi kita harus pergi. Pergi sekarang. Pergi ke mana? Di belakang kita, tebing retak, depan hutan gelap. Gegabah bawa korban luka masuk hutan, pasti mati. Naik tebing? Pandangan dari bawah terlalu rendah. Dia bisa lihat kita. Kita tak bisa lihat dia. Kita harus... Kamu naik sendirian. Intai dulu, tentukan. Terlalu bersiko. Jadi aku pergi sendiri. Lepas, Mak, Aku ikut naik bersamamu. kamu tidak tahu kondisi kakimu. Aku tahu. Jadi aku makin tak ajak. Setelah naik tebing retak, pemandangannya bukan cuma tepi hutan. Ada garis kabut laut dan arah pulau. Kamu baca jejak liar. Saya tahu medan garis. Yang kamu kurang sekarang bukan pisau, tapi sepasang mata kedua. Shenduo, aku nggak main-main sama kamu. Boleh naik. Tapi aku bilang berhenti ya berhenti. Bilang mundur ya mundur. Kalau kamu sok jago, aku ikat kamu langsung di tempat. Oke. Bertahan. Bisa. Jangan ngotot. Aku maju duluan. Kamu ikuti langkahku. Jangan sembarangan tukar tangan. Naik. Kasih tangan kananmu. Hisap. Hasap. Bukan satu. Lebih dari satu titik. Di pulau ini, tidak cuma kita yang hidup. Dan bukan cuma satu kelompok. Humanoid? Bisa pakai api. Sembunyikan asap. Tahu cara tidak membuat seluruh hutan waspada. Meski bukan. Tapi nggak jauh beda. Keren. Lagi! Minggat! Kak Shen, kali ini aku tidak menghambat kan? 没有，你守住了。 Sesuatu di dalam hutan mulai mencoba keluar. Hengkangkan lingkar luar dulu. Aku tidak lari. Shenduo, aku tahu jalan pintas ke Gunung Patah Tulang. Jalur penggepul obat, hindari rawa dan penghuyuan. Beri kamu kesempatan bangun kepercayaan kembali. Kau kamu tahu. Sebelum datang ke pulau ini, aku pernah masuk luar Gunung Duanji dengan pemetik obat. Sekarang juga. Kemas barang. Bawa hanya yang penting. Ya. Kamu yakin yang ini? Di depan ada lereng batu patah, seberangnya parit kering. Sampai sana, kamu tahu aku tidak bohong. Kita sudah di tepi lereng batu patah. Turun sisi kanan langsung ke parit kering itu. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jalur ini tidak ada yang tahu biasanya. Pasti orang lain di pulau ini. Apapun itu, tidak jauh dari kita. Aku gak sengaja bawa kalian berpapasan. Aku beneran tak tahu ada orang yang pernah ke sini. Sekarang, gimana?
Jangan cari orang dulu. Yang penting selamat. Lewati satu persatu di pinggir. Kamu dulu. Hati-hati langkah. Aku sudah lewat tanpa berhenti. Leher apa? Orang dewasa. Kaki panjang telapak lebar. Jejaknya dalam rapi. Apa ini sisa dari sebelumnya? Lumpur berair. Ranting patah basah. Kereta kulit tergores tidak berubah warna. Bukan dari lama. Baru saja lewat. Mundur. Tidak, cek ke dalam. Kamu mau masuk untuk tunjuk jalan? Langsung kembali ke kamp. Mundur dulu ke tempat terbuka. Jangan tinggalkan jejak di jalan. Suara apa itu? Ada yang datang. Di sana. Dia datang pergi. Mundur. Aku takut. Lihat tidak. Kenapa? Kembali berdiri. Kamu mengenalinya. Cakar malam. Beratnya besar. Mendarat kaki menapak dulu. Lalu dorong maju. Dia mau masuk gubuk. Semalam dia bukan coba pintu. Dia mengamati gerak kita. Suara di depan. Kita awas di depan. Dia tahu belakang kosong. 3 goresan ini dibuat saat dia berdiri tegak. Bunuh diri. Berhenti bicara. Aku tidak mau dengar. Tempat ini. Lepas. Bukan tidak bisa bertahan. Tak bisa bertahan seperti semalam. Sisakan penjagaan depan. Tambah jarak belakang. Gandakan secara bertahap. Blok jalan ini dulu. Kita tidak bisa lagi bersandar di dinding belakang. Begitu Fajar menyingsing. Cek sekitar dulu. Cari tempat berenang baru. Cari tempat mundur. Kita pergi. Bukan sekarang. Keluar sekarang sama saja mati sia-sia. Ambil benda ini. Dan kubur jauh. Jangan biarkan bau menetap di pinggir kemah. Semua ke sini. Tadi malam dia mengintai dari depan. Lalu bergerak ke belakang. Semalam dia tak serbu paksa. Bukan berarti nanti. Ayo pergi. Masuk ke hutan. Kita semua akan mati. Kenapa tarik? Mana apinya? Mana airnya? Pah. Semua orang takut. Tapi takut bukan alasan lari sembarangan. Dia benar. Lari sembarangan sama saja cari mati. Pergi. Tapi bukan lari sembarangan sekarang. Masuk ke area tebing dulu. Tanahnya tinggi. Bisa jadi perkemahan cadangan. Masih perlu cek air. Kalau beneran pindah, jangan jauh dari air. Tanpa air tak tahan. Masalah api juga. Tempat baru terlalu jauh. Nyalakan api saja sudah repot. Harus bisa pasang jebakan. Tempat terlalu curam tidak bisa. Tapi hari ini kita harus temukan tempat mundur. Aku pergi. Kamu tetap di perkemahan. Harus ada yang urus jebakan belakang.
Aku cek bagian belakang lagi. Xiao Mei juga tetap tinggal. Kalau mau ambil barang bilang dulu. Kamu ikut aku. Baik. Aku jaga sini. Tunggu kalian kembali. Aku mau lihat tempat kamu tinggal semalam. Ngapain ke tempatku? Minggir. Anggapan buru-buru. Masih sembunyiin lemak. Aku bukan mau mencelakai kalian. Aku cuma mau kamu lari duluan. Aku takut. Aku ingin punya jalan untuk selamat. Kamu mau kapan? Aku tidak. Masih bilang tidak. Aku takut nanti kalian tak jaga aku. Jadi curi dulu barang milik Guming tu. Jangan! Jangan apa? Ini barang milikmu sendiri saja. Kurangi satu lagi. Kupatahkan tanganmu duluan. Barangannya. Apa lagi sih? Su Xiaohe ambil apinya. Kewaling mundur ke tepi dinding batu. Xiao Mei diam, jangan bergerak. Jangan ambil. Ambil lagi. Bau darah akan menarik makhluk. Berdiri di belakangku. Semua jangan bersuara sama sekali. Floodway. Mereka saling merespon. Anggapan diam. Cepat padam api. Lari keluar. Kamu lari. Mau cari mati. Wulan, kita tak bisa tinggal di sini. Kalau menangis lagi, ku lempar kamu keluar. Mereka menguji. Seperti mengklaim lahan. Jangan padam api. Bawa tombak. Kamu pergi sendirian? Banyak orang bikin ribut. Jangan sok jago tanpaku. Kamu pergi saja. Aku jaga apinya. Bicara setelah dengar burung hantu 3 kali. Jangan paksa. Jaga apinya. Aku kembali. Jumlahnya banyak. Pasti bukan hewan liar. Kita harus hati-hati. Jangan paksa. Aku tahu mereka sedang menungguku datang. Ada lebih dari satu. Jangan serang langsung. Baunya aneh. Baunya yang busuk. Benar manusia. Setidaknya dulunya begitu. Jangan bergerak. Bisa menyergap. Manfaatkan medan. Bukan hewan. Tapi manusia. Lumpurnya masih hangat. Ini peringatan buatku. Jangan maju lagi. Ini wilayah mereka, abu tumbuhan. Mereka pernah buat api. Keluar sekarang. Kamu tak bisa lihat arah. Aku tak percaya bisa selamat di sini. Boleh keluar. Tapi begitu kamu keluar dari zona api, apapun yang kamu dengar nanti, jangan harap ada orang yang keluar menolongmu. Ini dia. Xiaomi, aku tak temani kalian jaga kubur. Masuk hutan malam, tidak bisa hidup. Dia kabur. Tolong! Selamatkan! Papa sudah pergi. Tak biarkan dia mati. Jangan keluar. Jangan panik. Tolong! Diam. Sakit. Pelan-pelan dong. Kalau berteriak lagi, kamu kubuang di sini.
Siapa suruh keluar? Jangan banyak omong. Tarik dia. Siapa suruh keluar? Kamu tidak biarkan aku lihatmu. Aku kira kalian semua tidak bisa kembali lagi. Lari sekali lagi, aku lihat kamu mati. Naik ke batu! Berdiri stabil. Jangan jatuh. Jongkok. Jangan panik, tidak sakit. Tusuk dia. Saat dia masuk. Tusukanmu kena. Bagus. Ini bukan ulah Yezao. Hmm. Itu mereka. Bukan untuk kita. Lalu siapa yang mereka incar? Untuk mereka. Kenapa mereka mau bantu kita? Belum tentu bantu. Mereka cuma tidak mau lihat Yezao kenyal. Siapa tali yang masih bisa dipakai? Wah, IP kembali menyala. Tutup. Sakit. Bilang. Kamu juga nggak bilang semalam. Mungkin cara kita bertahan hidup bukan membunuh semuanya, tapi pelajari aturan pulau ini. Aku tak. Kalau mereka tidak berteriak semalam, kita pasti sudah mati. Tapi kita tidak hidup sia-sia. Stop di laut! Nar, serius? Kumpulkan kayu bakar dan semua sisa minyak yang ada. Segera siap. Cepat gerak. Baru ditinggal. Bukan Nightclaw. Jika menu juga. Ida apa? Jejak baru. Ini apa? Seseorang pernah naik. Jejaknya terlalu panjang. Mungkin itu kapal? Pergi lihat. Jangan sentuh. Bukan hanya cari selamat. Sengaja sembunyikan kapal. Jangan sebarkan dulu. Kenapa? Orang panik bakal ceroboh. Makin ribet. Kalau kapal ketahuan. Siapkan asap sesuai rencana awal. Jangan berhenti bergerak. Gimana di sini? Aku cari mereka. Kembali cepat ya. Orangnya ketemu. Nggak ada orang. Kapal itu. Perbaikan dulu. Ada apa? Rencana diubah separuh. Kemah tidak boleh kosong. Perkuat pertahanan dulu. Ada sesuatu mendekat. Ada jejak cakar baru di luar. Semalam belum hilang semua. Jangan pertaruhkan nyawa sepenuhnya.
Bagi rumput dan kayu 2 tumpukan. Kau Memek, tarik kayu tajam penghalang. Aku pindah batu jaga api. Tahu masih luka. Tekan dulu. Kita ikuti semua perintahmu. Kita jaga tempat ini bareng kamu. Okey. Jangan ada yang tertinggal.